Oke, udah saatnya untuk nge-review lagi, dan sekarang gue akan nge-review yang namanya Mobile Suit Gundam Micro Wars edisi spesial SP. Karena seingat gue kalau yang edisi biasa dia nggak ada tulisan SP ini. Ini SP ada penjelasannya lah. Dan yang kali ini akan gue bahas adalah yang GM Real Type Color dengan pilotnya Earth Federation atau CQ Renpo. Ya, ini kemasannya udah gue buka. Dan ini SP ya itu karena emang ini real type color. Jadi dia repaint dari produk versi biasanya lah. Jadi di sini GM ini adalah tipe yang real type karena merahnya itu nggak sepadam ini sih. Kalau yang tipe anime tuh warna merahnya lebih pop, lebih nyala gitu. Jadi di sini juga line up-nya ada GM, ada RX-8 yang real type, Zaku yang tipe biasa, tipe biasa, dan Zigok yang tipe biasa juga. Karena seingat gua dua-duanya ini di line up-nya harusnya sih versinya char, dua-duanya sama-sama merah pink muda itulah. Dan ini harganya 100.000 yang gua dapetin di Multi. Seperti biasa ya, toko hobi yang mudah didapatkan untuk mendapatkan barang-barang spesifik kayak gini karena dia nggak masuk toko mainan biasa. Harganya 100.000 dan ini adalah edisi Asia ya, ada label ini. Jadi ini adalah candy toy harusnya, tapi nggak dapat permen karena ini edisi Asia. Ini buatan 2020 Bandai, bikinan 2020, jadi masih baru. Dan yang terpenting adalah ini catatan yang di bawah sini. Penting untuk diingat adalah ini artinya adalah untuk umur 15 tahun ke atas, bukan mainan anak-anak. Kenapa? Karena ada komponen kecil yaitu ini. Banyak sih komponen kecil, tapi akan gue jelasin terutama karena ya ada ini pilotnya ini. Oke, jadi ini manualnya di balik sini. Seperti biasa, ramah lingkungan, hemat biaya produksi. Ini stikernya, jadi dia masih pakai stiker dan gue nyisain satu stiker ini. Dia stiker ini tulisannya Micro Wars ini. Bisa ditempel di mana aja, mau ditempel di figurnya, kayak mau ditempel di buku catatan lo gitu-gitu bisa. Tapi ini pasti lebih cocok di figurnya sih. Oke, jadi di dalamnya itu adalah kita dapat ini. Terus juga, ini dia. Dia datang dalam, kantong plastik kayak gini, dan memang kita mesti sedikit motong yang buat komponen pilotnya adalah bagian kepalanya. Bagian kepala dong nanti akan gue buka, dan ini runner kecil ini adalah untuk nyopot bagian apa ya tadi ya kemarin itu, kaki sama lengan, karena perisai sama beam spray gunnya itu udah terpisah lah dari pabrik. Kayak apa sih sebenarnya figur ini tuh sederhana banget ya, jujur aja, nggak aneh-aneh banget lah, cuman bongkahan kecil gitu. Kaki gue pegel kelamaan duduk. Oke. Untuk artikulasi, ini jujur aja yang bikin gue sedikit agak kecewa dan sedikit mikir-mikir mau beli ini adalah karena selain harganya yang mahal, karena emang kursian lagi nggak stabil, dolar nggak stabil, adalah artikulasi sedikit. Leher sih ball joint ya. Leher ball joint. Kalau nggak salah ini dicopot ya, atau enggak ya, gue lupa di kemasannya. Tapi emang ini agak terlalu kendor juga. Tadi kalian udah lihat kebuka sedikit kokpitnya. Terus di sini ada ball joint di pangkal pundaknya. Terus di sini juga ada di bicep swivel, bisa ball joint juga ke segala arah, tapi nggak seberapa jauh. Tapi nggak ada sikut sih, nggak ada sendi sikut. Ball joint di pergelangan tangan. Sama juga di tangan kiri. Di lengan kiri. Kaki ada ball joint di paha tapi cuman sedikit sayangnya. Karena emang figur ini nggak ditujukan untuk bergerak banyak sih. Terus juga ada ini sedikit di ankle, di mata kaki. Untuk aksesoris ya, ini ada beam spray gun satu, perisai. Nah, kalau perisai itu ininya dia terpisah sih tadi. Maksudnya tadinya dia datang terpisah, yaitu perisai sama ini terpisah. Ini mesti dipotong dulu dari runnernya baru dipasang ke sini. Ups, hampir jatuh. Ya kayak gini sih. Iya, stikernya itu ada di di jidat.
yang kamera tengah atas itu. Terus juga ada di nomor 24 yang di pundak, armor pundaknya itu. Terus sama kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Udah gitu doang sih stikernya. Nah, aksesorisnya ya itu tadi perisai sama beam spray gun. Beam spray gun sama ini udah dicat ya. Aslinya, warna putih terus udah dicat. Nah, ini yang kenapa ini juga bukan buat main anak-anak adalah, yang jadi penting adalah ini. Kita bisa buka kokpitnya. Isinya adalah CQ Renpo Pilot atau pilotnya Earth Federation. Ya. Oke, jadi kalian bisa lihat ya, di sini si kecil ini artikulasinya udah cuman kayak gitu doang, tapi si pilotnya ini sebenarnya lumayan bagus artikulasinya. Dan dia datang dengan posisi badan tuh udah dirakit semua, cuman kepalanya mesti kita potong tadi. Cuman kotor dikit. Kita mesti potong dari runner terus pasang ke badan, dan habis itu ternyata udah susah dicabut. Tapi itulah. Untuk pilotnya sendiri sih sebenarnya dia artikulasinya lumayan bagus sih untuk barang kecil. Ini akan gue jelaskan kenapa, dan mungkin akan ada gambar di sini atau di sini. Ya nanti kalian akan lihat. Jadi dia ada ball joint di pundak, bisa ke, bentar ya, gue coba fokusin dulu sedikit. Nah ini dia. Dia bisa ke kiri kanan sedikit, terus juga bisa muter full 360 derajat. Ada sikut, bisa ke bawah dan bisa ke depan. Bisa ke depan dan belakang kayak lengannya patah. Terus juga ball joint paha, tapi nggak bisa spread, nggak bisa ngelebar ke samping. Bisa ke depan belakang, ya belakang, depan, lututnya nekuk. Nah, jadi apa yang bikin figur ini mahal ya? Padahal ini sebenarnya cuma 500 yen gitu. Menurut gue sih pasti kurs sih. Kurs, harga, biaya operasional toko segala macam, sehingga harusnya ini bisa tadinya mungkin sekitar berapa ya? 85 atau 75 ribu lah katakan. Tapi emang ya karena satu dan lain hal 100 ribu. Oke, gue lupa juga ngebahas catnya. Kalau catnya si pilot ini cuma ada di bagian helm. Sedangkan kalau si ini semuanya cat sih. Jadi dia dasarnya benar-benar cuman putih ini. Cuman putihnya si badan ini, terus sisanya cat. Kepala cat, visornya cat, badan cat, lengan cat. Iya, itulah, itu catnya sebanyak itulah. Nah, cuman yang jadi concern punya gue itu sih malah ini sih ya, kalau bisa kalian lihat di sini, ya catnya sedikit cacat di sini sih. Cuma kurang detail aja gitu. Kurang bersih lah ngecatnya sampai ke sini. Terus di sini juga ada bleber sedikit yang gue tunjuk ini di sini. Tapi itu nggak penting-penting amat sih. Oke, jadi yang mau gue jelasin juga adalah kenapa figur ini adalah karena ini adalah versi murahnya Diaclone bikinan Takara. Kalau kalian belum ngerti itu Diaclone itu apa, kalian bisa coba Google, dan juga mungkin ada gambarnya di sini atau di sini. Mereka mainan jadul yang merupakan versi awal Transformers, cikal bakal Transformers dan bla 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 bla. Ada yang jadi Transformers, ada yang jadi Microman gitu-gitu. Tapi mereka, si Takara Tomy ngebikin ulang Diaclone untuk kolektor dewasa ya. Dan karena Diaclone itu kan ada pilot-pilot kecil kayak gini ya, sehingga itu nilai jualnya sih. Mereka menjual kayak petualangan dalam ukuran kecil gitu loh, imajinasi dan petualangan dalam ukuran yang lumayan kecil. Pilotnya kecil tapi robotnya lumayan gede, lebih gede dari ini yang jelas. Dan kenapa Bandai bikin ini adalah karena mereka mau menggapai kolektor-kolektor yang tidak terlalu punya uang banyak, tapi tertarik punya ginian. Dengan 500 yen mereka dapat ini, tapi artikulasinya sedikit. Bentar, ini kamera gue ketinggian. Kalian bisa lihat sedikit meja gue ada apa aja kan. Iya, tapi maksudnya gitu. Makanya emang mereka ada karena pasarnya juga ada. Orang-orang dewasa itu pasti mau lah. Cuman kan nggak semua mau keluar duit berapa ribu yen atau istilah di atas 10.000 yen untuk mendapatkan barang kayak gitu. Belum lagi emang besar gitu. Sehingga Bandai solusinya adalah 500 yen, dan ya ini hasilnya tuh ini. Mengecewakan sih enggak juga ya, karena 500 yen gitu loh. Kita udah dapat figur yang kecil dan posable dan kadang-kadang mungkin susah berdiri.
Wey, jatuh. Tapi sebenarnya bisa sih, cuman ngakalinnya setengah mati sih. Ya kan bisa berdiri kan. Tapi ya gitulah, bisa. Nah, di samping itu juga dengan konstruksi mainan yang seperti ini dari Bandai, salah arah. Dengan konstruksi mainan yang kecil ini sama Bandai, masukin mereka duduk itu agak susah sih. Meskipun ini bukaannya sih udah kayak gini ya. Kalau kita lihat detail ada apa aja ya. Di sini tuh ada layar sedikit, ada layar lagi di sini, tempat duduk segala macam. Dan sebenarnya sih di sini tuh ada detail sedikit lah, di tuas kendalinya tuh ada detail tombol sedikit. Mungkin nggak terlalu dapet juga detailnya karena gue belum pakai lampu dua-duanya. Ya itulah, sedikit kalian bisa lihat yang di sini. Tenang, ini nggak bekas gigi gue kok. Ini emang gue ada karena biasa buat masang stiker. Nah terus ya figurnya bisa dimasukin ke sini, dan kalau kalian mau detail kayak beneran dia ada di dalam situ sih, kalian bisa geser pakai inilah, bisa pakai tusuk gigi sedikit, arahin kaki sama arahin tangannya. Kurang ngeblur ya. Jadi kalian bisa ya arahin sedikit pakai si tusuk gigi ini supaya dengkul dan pahanya lebih duduk, terus tangan si pilotnya bisa diatur-atur sedikit pakai ini. Ya pakai pinset, pakai tusuk gigi pun bisa lah. Nah terus kepalanya si pilot ini tuh sebenarnya akan masuk ke lubang yang ini, lehernya. Jadi kita coba lihat ya. Langsung tutup aja. Oh bentar, ini kita kan tarik ke depan ini biar kita ngeluarin lebih gampang ya, dan keluar masukin lebih gampang. Ini dilipat dulu, terus ditutup. Udah gini tuh doang. Ya inilah memang. Terus kita pasang perisainya lagi dan pistolnya lagi. Udah sesederhana itu aja. Artikulasi yang sedikit, tapi mungkin karena ini mungkin jadi pajangan meja kali ya, pajangan meja kerja orang Jepang, sehingga mereka juga nggak mikir ya artikulasi sedikit, tapi bisa berdiri dengan imbang. Ya kecil tapi keren ya. Sebenarnya yang jadi komplain gue adalah stikernya ini tuh beda banget sama stiker yang biasanya Bandai pakai di Candy Toy lain atau Gunpla lah, model kit Gundam. Ini tuh berasa terlalu kertas banget finishingnya, sehingga ini tuh ada kemungkinan akan gampang lecet kalau maininnya nggak hati-hati. Ya, tapi kan ini juga siapa yang mau mainin gitu. Kalau kalian bisa lihat agak lebih jelas juga di sini, di sini tuh ada lecet sedikit di sini. Di sini ada lecet sedikit, bukan karena cahaya, tapi emang ada kerasa lah lecet sedikit. Ini stiker belakangnya kayak gini sih, stiker kaki belakangnya. Ya ini penampang kaki belakangnya, dan ini kopong ya, 500 yen. Apa yang bisa diharapkan? Oh ya, di samping itu juga kalau kalian tidak menggunakan perisainya sih, ya ini sih bisa dicabut ya. Ini dicabut dan taruh entah di mana, dan perisainya bisa ditaruh di belakang sini. Ya inilah barang 500 yen. Intinya sih recommended enggaknya sih menurut gue recommended ya, karena nggak terlalu mahal, hemat tempat juga buat dipajang di lemari atau di meja. Nggak, ya bener-bener cuma ukuran segini aja gitu. Ya tapi yang harap diingat, ini bukan mainan anak kecil, ini untuk 15 tahun ke atas karena mengandung komponen kecil. Itu sih ya, model kit Gundam yang biasa juga bukan untuk anak kecil sih, bukan untuk anak TK juga, dia mengandung komponen-komponen kecil. Dia at least tuh anak SD umur 8 tahun lah, kelas 3 SD gitu, itu cocok sih kalau yang model kit Gunpla ya. Cuman kalau ini tetap ya, karena emang di sini udah ada warningnya untuk 15 tahun ke atas, ya ini untuk 15 tahun ke atas kayak gitu. Ya oke sih, gue rasa sekian sih untuk video kali ini. Gila ya, padahal barang gampang gini tapi hampir 15 menit gue ngerekam. Tapi itulah, sekian untuk video review kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.